Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini video pertama dari Catat Soal. So, welcome to Catat Soal channel ya. Selamat datang di Catat Soal. Dan di Catat Soal ini kita akan bahas mengenai materi-materi ataupun soal-soal tentang akuntansi. Nah, untuk kali ini akan bahas mengenai aset tetap dan aset tidak berwujud di materi akuntansi penyusutan untuk aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, for your information, ya, materi ini ada di mata kuliah pengantar akuntansi dan saya adalah alumni dari SMK dengan jurusan akuntansi juga, dan untuk materi ini ada di SMK kelas 12 dan waktu itu masih menggunakan kurikulum 13 ya. Sekarang nggak tahu nih materi ini ada di kelas berapa ya. Yang pasti waktu itu ada di SMK ya. Oke, mari kita sama-sama belajar tentang akuntansi penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, di aset tetap ini, perhitungan penyusutannya itu ada 5. Metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, metode jumlah angka tahun, satuan produksi, dan satuan jam kerja. Untuk kali ini dibahas tentang metode garis lurus, dan untuk metode selanjutnya mungkin akan dibahas di video-video selanjutnya ya. Oke, langsung saja ke pembahasan. Apa itu metode garis lurus? Oke. Nah, metode garis lurus atau straight line method merupakan metode penyusutan aktiva tetap atau aset tetap di mana umur manfaat aktiva dibagi ke dalam biaya total dikurangi dengan nilai sisa yang diperkirakan. Ya. Metode garis lurus ini menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap tahun selama masa manfaat aset. Nah, rumusnya yang digunakan dalam metode garis lurus yaitu beban penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat. Nah, karena rumusnya seperti ini, maka menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap tahunnya. Oke, langsung ke contoh soal saja ya. Nah, contoh soal yang pertama. Peralatan yang diperoleh pada bulan Januari dengan biaya 440 juta memiliki estimasi nilai sisa sebesar 25 juta dan estimasi masa manfaat 5 tahun. Hitunglah beban penyusutan tahunan. Oke, untuk menghitung beban penyusutan tahunan, yang perlu kita ketahui adalah biaya perolehan. Nah, biaya perolehan adalah biaya yang digunakan atau yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut. Nah, dalam soal ini, biaya yang digunakan untuk memperoleh peralatan itu sebesar 440 juta. Dan nilai 440 juta ini merupakan biaya perolehan. Nah, terus harus diketahui nilai sisa. Nilai sisa atau disebut juga nilai residu atau nilai sisa yang diperkirakan. Nah, 25 juta. Yang ketiga yang perlu diketahui adalah masa manfaat atau umur ekonomis untuk aset tersebut. Nah, dalam hal ini masa manfaatnya 5 tahun ya. Jadi, dalam menghitung beban penyusutan harus diketahui biaya perolehan, nilai sisa, dan masa manfaatnya. Oke, langsung ke perhitungannya. Ya, rumusnya adalah beban penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat. Karena sudah diketahui ketiganya, tinggal kita memasukkan angka-angka yang ada ke dalam rumus. Oke. Biaya perolehan sebesar 440 juta dikurangi nilai sisa sebesar 25 juta dibagi masa manfaatnya 5 tahun, maka hasil akhirnya 83 juta. Dan inilah merupakan jumlah
beban penyusutan dalam 1 tahun. Nah, jadi beban penyusutan per tahunnya adalah 83 juta. Selain itu, selain rumus yang tadi ya, ada cara kedua. Nah, dalam menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus. Perhitungan penyusutan garis lurus dapat disederhanakan dengan mengubah penyusutan tahunan menjadi persen atas biaya penyusutan. Persentase garis lurus ditentukan dengan membagi 100% atas jumlah tahun masa manfaat yang diharapkan. Nah, maka dapat dihitung sebagai berikut. Tarif penyusutan sama dengan 100% dibagi masa manfaat. Nah, dalam soal yang tadi, masa manfaatnya 5 tahun, maka 100% dibagi 5 sama dengan 20%. Oh ya, kalau misalnya kita langsung menggunakan persennya ini dalam perhitungannya, misal 100% dibagi 5 maka hasilnya akan 0,2. Untuk tarif, perhitungan tarif ini, si persennya itu tidak dibawa dahulu. Jadi perhitungannya 100 dibagi 5 dulu, 20. Persennya tetap masih ada. Jadi tidak dilibatkan dalam menghitung tarifnya ya. Jadi 100 dibagi 5, 20 persennya dilibatkannya nanti pada saat perhitungan beban penyusutannya. Nah, seperti ini. Beban penyusutan per tahunnya, tadi tarif penyusutannya 20%, lalu dikali biaya perolehan dikurangi nilai sisa ya. Perkaliannya ini adalah dengan jumlah atau pengurangan dari biaya perolehan dikurangi nilai sisa. Jadi kita mengurangi dulu 420 juta dikurangi 25 juta, lalu dikalikan dengan 20%, maka hasilnya 83 juta. Jadi sama ya, cara pertama, cara kedua, hasilnya sama. Terserah mau menggunakan cara pertama atau cara kedua, menggunakan tarif atau dengan pembagian, sama saja hasilnya. Gunakan cara menurut kalian yang mudah. Oke. Nah, lalu dibuatlah jurnal atas penyusutan peralatan. Jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan terhadap akumulasi penyusutan peralatan sebesar 83 juta. Dan ini perhitungannya dilakukan dalam 1 tahun. Nah, jika dilakukan setiap bulan, maka 83 juta ini dibagi ke dalam 12 bulan. Oke? Ada contoh soal lagi ya. Contoh soal yang kedua. Gedung yang diperoleh pada bulan Juli 2018 dengan biaya 1.450 juta memiliki estimasi nilai sisa 300 juta dan estimasi masa manfaat 10 tahun. Hitunglah beban penyusutan selama tahun 2018. Nah, untuk menghitung beban penyusutan di soal ini kita sudah ketahui biaya perolehannya, nilai sisanya, dan estimasi masa manfaatnya. Oke, kita langsung ke perhitungannya ya. Harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat. 1.450 juta dikurangi 300 juta dibagi 10. Hasilnya adalah 115 juta. Jadi ini adalah beban penyusutan dalam 1 tahun, yaitu sebesar 150 juta. Kita baca lagi soalnya. Nah, gedung ini diperoleh pada bulan Juli 2018 dan digunakan pada bulan Juli 2018. Nah, maka dari itu dalam tahun 2018 gedung ini hanya digunakan selama 6 bulan. Ya kan? Kita hitung dari Juli sampai Desember. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Tidak full 1 tahun di tahun 2018. Nah, maka kita akan melakukan perhitungan berapa beban penyusutan selama 2018. Ya, penyusutan selama tahun 2018 terhitung 6 bulan ya, mulai dari Juli sampai Desember. Nah, maka perhitungan beban penyusutan untuk tahun 2018 adalah jumlah penyusutan dalam 1 tahun, yaitu beban penyusutan dalam 1 tahun sebesar 115 juta dikali 6 per 12. Ya. 6 ini adalah jumlah bulan yang terhitung.
Jadi gedung itu terpakai selama 6 bulan per 12. Jadi 6 per 12 itu jumlah bulannya. 6 bulan yang digunakan, 12 ini keseluruhan bulannya. Ya, 115 juta dikali 6 per 12, maka hasilnya 57.500.000. Dan jurnal yang dibuat adalah beban penyusutan gedung terhadap akumulasi penyusutan gedung sebesar 57.500.000. Nah, ini untuk tahun 2018 sebesar 57.500.000. Dan untuk tahun berikutnya, kan 5 tahun ya, dari 2018, 5 tahun apa berapa tahun? Untuk 10 tahun. Jadi dari 2018 sampai 2028. Nah, untuk 2018 hanya terpakai senilai 57.500.000. Dan saat 2019, 2020 sampai 2027, nah masih tetap 115 karena full 1 tahun ya. Untuk tahun terakhir tuh, tahun yang ke-10 yaitu tahun 2028 akan sama dengan 2018. Jadi separuh-separuh ya, setengah-setengah, ada awal tahun sama akhir tahun. Jadi tidak full dalam 1 tahun itu 12. Maksudnya tidak full dalam 2018 itu 1 tahun ya. Dalam 2018 cuma menggunakan selama 6 bulan. Jadi perhitungannya tidak menggunakan beban penyusutan yang nilainya 1 tahun, tapi terhitung untuk bulan yang terpakainya. Oke. Siap, mudah dipahami kan? Nah, untuk metode garis lurus sampai di situ. Untuk video selanjutnya akan dibahas tentang metode-metode yang lainnya. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, comment, like, share ke teman-temannya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.